Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ade, Ade Ria, Adi, Harun, Denisa, Dika, Dila, Ita, Dora, Eci, Erida, Erika, Ica, Ida, Indah, Desi, Airoliza, Nanda, Maybe, Nur Siva, Reskin, Reva, Rika, Rizky, Septi, Sela, Sagita, Tiara, Tria, Wahyu, Wanti, Warda, Windy, Denny. Ya, alhamdulillah ya, walaupun tidak semuanya hadir, masih dalam keadaan sehat kan? Ya, alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Ya baiklah, kita mulai pelajaran kita, melanjutkan dari yang kemarin tentang apa? Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Kemarin kita sudah buka kulit-kulitnya Asmaul Husna kan? Bahkan kemarin sudah disuruh ngerjain proyek kan tentang Asmaul Husna. Sudah selesai proyeknya? Nanti di akhir aja kita bahas tugas Anda. Terus sekarang kita membahas tentang Asmaul Husna. Ya. Sudah dari kelas 1 SD sudah belajar tentang Asmaul Husna. SD 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya ada Asmaul Husna. Cuma Asmaul Husnanya ya dibahas dikit-dikit, tidak 99 langsung. Contoh yang anak SD kelas 1 Ar-Rahmanur Rahim cuma 2 saja selama 1 tahun belajar Ar-Rahmanur Rahim. Dan penjabarannya berdasarkan konteks pemahaman pengetahuan anak SD. Begitupun selanjutnya kelas 2, 3, 4, 5, 6 dia belajar semua. Begitupun ketika kamu sudah di SMP kemarin kan belajar juga tentang Asmaul Husna. Nah sekarang ternyata sudah SMA ada juga Asmaul Husna. Ya, jadi kalau kita khususnya pendidikan agama Islam, maka pelajaran Asmaul Husna itu pasti ada dan itu bukan hal yang apa, yang tabu, yang baru didengar, yang baru dilihat, dan saya yakin bahkan mungkin sudah diamalkan kan? Itu dari SD sudah belajar, bahkan di tempat-tempat pengajian mungkin waktu masih kecil dulu sampai sekarang kalau masih ingat. Ya, Asmaul Husna kita ada 7, yaitu yang pertama tentang apa saya katakan tadi, Asmaul Husna tentang Al-Karim. Apa Al-Karim tadi? Apa Al-Karim? Al-Karim artinya maha mulia atau maha pemurah. Jadi sekali lagi di sini dimasukkan Allah Al-Karim. Allah Al-Karim. 1 ya bahasan kita. Jadi Al-Karim artinya maha pemurah
paling senang? Coba kalau manusia, kalau dipinta terus tanpa memberi, mau kita? Nggak mau kan? Misalnya apa? Kau saling membutuhkan paling tidak. Ya aku memberi 2, paling tidak aku dapat 1. Kayak gitu kan? Kalau aku sudah beri 3, dia belum beri apa-apa, pasti berutuhan. Nah, itulah sifatnya manusia memang. Itu sifatnya manusia. Tapi ini sifatnya Allah, apa? Maha pemurah atau maha mulia. Dia senang kalau umatnya itu meminta kepada beliau, meminta kepada yang maha esa, maha agung, yang maha semuanya. Jadi kita diharapkan belajar dari perilaku Asmaul Husna ini, bahwasanya maha mulia, maha pemurah, tidak apa namanya, memberikan tanpa ada apa? Mengharapkan balasan. Contohnya apa? Kita sedekah. Makanya kalau kita sering dengar kan, kalau yang ngasih tangan kiri, tangan kanan diam. Yang ngasih tangan kanan, tangan kiri diam. Kalau kita kebanyakan ngasih kanan, mulutnya ngomong, kiri kanan ngomong. Itulah bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Pemurah seperti itu. Jadi kita diharapkan dari pembelajaran Al-Karim, Asmaul Husna Al-Karim ini, kita apa? Gemar berinfak. Ya, kalau ada kawan yang berinfak hari Jumat dipinta itu, cok Iwan nih, masih 10.000 ini. Dikatain kawannya, Cak Iwan. Padahal dia tidak berinfak, tidak berinfak, maka kepulau berarti berkali-kali berarti pembelajaran yang harus kita petik di sini. Ya, jadi itu yang tidak perlu kita contoh dan tidak perlu kita anggap yang seperti itu. Ya, ketika teman kita berinfak, kita senang hati, kapan ya kesempatan saya seperti itu. Nah, misalnya seperti itu. Ada lagi juga bersedekah, kalau misalnya ngasih ini, dikatain, Cak Iyon, Cak kehebatan padahal ini harusnya bersyukur kan? Oh iya ya, kapan Allah kasih kesempatan aku rezeki yang lebih, aku bisa bersedekah. Seperti itu kan harusnya? Nah, diharapkan dari pembelajaran kita tentang Al-Karim ini, kita bisa mengaplikasikan ilmu apa yang kita dapat dari pengertian Al-Karim ini. Dan yang paling penting, seperti yang kita ketahui dan yang saya katakan dari awal, Allah paling senang kalau hambanya itu datang, misalnya di 5 waktu, misalnya lagi di sholat tahajud tengah malam ketika orang sibuk dia sibuk meminta, dia paling senang. Kenapa? Karena menjaga hubungan hablum minallah. Dan sebagai manusia, kita bukan hanya hablum minallah, dari Al-Karim ini diharapkan apa? Bisa hablum minannas jalan, hablum minallah juga jalan. Kita tuh lebih mengutamakan ini yang dominan. Tidak, semuanya harus diseimbangkan. Ya, ada kan peribahasa sering kita dengar, kalau kita hidup seolah-olah kita akan hidup selamanya, dan kalau kita mati, apa? Anggaplah kita akan mati besok. Jadi kejarlah ibadah kita, kejarlah amal kita. Kita mati dalam lagi soalnya, kapanpun. Ada orang yang anak kecil mati ada? Ada. Yang tua ada? Ada. Yang seumuran kamu banyak yang meninggal? Banyak. Jadi ada. Jadi kematian itu datang kapan saja, kita tidak pernah tahu. Makanya ada bahasa, kalau kita ingin hidup di dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya, apa? Disuruh mencari rezeki, mengejar rezeki. Tapi ketika kita menyadari yang satu lagi, kalau kita pasti akan mati, tidak ada yang abadi kan? Nah, maka kita dianggap seolah-olah kita akan mati saat itu juga. Kenapa? Kita beribadah berarti dianjurkan untuk beribadah. Jadi sesamanya. Jadi yang pasti ya, kita itu saling tolong